Gitu. Jadi saya pribadi sebagai builder dan pembalap, di mana yang bisa saya curi setiap detiknya. Nah, mobil yang benar-benar ceper buat tikungan itu nggak enak. Ternyata. Terkadang kan orang tidak mau ada yang ngelop ya. Ada yang ngelop, cuman dia lurus-lurusan aja yang kencang gitu. Beda lagi settingan mobilnya. Rugi travel panjang kalau nggak berani di situ. Iya. Travel panjang, wheelbase panjang kalau. Lu buat apa pakai cc gede-gede bos? Kalau cuma mainnya obstacle. Jadi gini, saya mesin LQ aja masih bisa bersaing dengan mesin-mesin gede ya. Ibaratnya cc yang jauh lebih gede. Saya ngegasnya itu 120%. Lawan main lu di kelas EVA, yaitu Alex Jangkrik, dikabarkan gantung setir, bos. Waduh. Itu maksudnya tenang itu maksudnya keseharian saya pusing ini. Halo, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Ketemu lagi sama gua Jo tentunya di podcast kita. Wah, podcast bisa dibilang program baru dari Hayu Offroad. Ini episode kedua dari Hayu Offroad, yaitu Hayu Podcast. Tepuk tangan teman-teman. Oke. Podcast ini tiada lain tiada bukan untuk membahas seputar dunia off-road, pembalap, bengkel, juga kegiatan-kegiatan otomotif yang berbentuk off-road tentunya ya, sementara itu. Mungkin nanti kedepannya bisa kita kembangkan lebih ke dunia, biasanya bisa aja di dunia off-road 2x1, ya tergantung nanti bintang tamu yang datang. Nah, ngomong-ngomong bintang tamu, sekarang kita kedatangan tamu yang tidak asing lagi. Wah. Tiada lain, tiada bukan, yaitu pembalap dari Bali Barat. Tepatnya di Manistutu, Jembrana, yaitu Bapak Ikadek Oka Udayana, yaitu Dera. Ya sejauh ini teman-teman udah pada tahu, udah pada kenal sama pembalap yang satu ini. Silakan perkenalkan kalau masih ada yang belum kenal. Kayaknya udah semua kenal ya. Pede. Tapi tadi ada yang kurang. Memang benar dari Bali. Cuman kan markasnya Jawa Barat dong. Siap, oke. Kita KTA Jawa Barat. KTA Jawa Barat, ya. Ini ataupun Jawa Barat, iya. Betul. Dari ini pembalap Bali yang membela Jawa Barat. Saya heran kenapa beliau bisa membela Jawa Barat. Ya, kita bahas di sini. Ya. Om Dek, supaya memperpanjang waktu. Bukan mempersingkat waktu lagi, memperpanjang waktu. Wah. Ini podcast Hayu Podcast ini program baru kita, Om Nek. Perkenalkan ya. Gua perkenalkan dulu nih program kita. Program baru kita Hayu Podcast. Sebetulnya dari kemarin-kemarin sebenarnya udah ada beberapa podcast. Cuman yang lebih spesifik dan alhamdulillah kita udah ada fasilitas, tempat, ya tentunya bantuan dari teman-teman sponsorship yang selalu support si Hayu Offroad, kegiatan Hayu Offroad. Makanya ya banyak-banyak support atau banyak-banyak bantu. Kayaknya kita berkegiatan ya. Kalau ada background yang gede di belakang, kayaknya lebih menarik ya. Wah, ya doain ya mudah-mudahan ya. Nah, ini program baru kita Om Dek. Ya mudah-mudahan bisa bermanfaat buat teman-teman viewers yang nonton podcast ini. Tentunya seperti itu. Juga kita akan memberikan info-info bermanfaat seputar otomotif, apalagi seputar dunia off-road tentunya yang lebih spesifik gitu Om Dek. Om Dek, oke. Balik lagi jadinya ya. Kesibukan apa aja sekarang Om Dek? Sibukan ternak G4. Oke. Sombong dikit nggak apa-apa lah. Ternak G4. Maksud lu ternak G4 lu ngoleksi G4 atau gimana sih? Jadi kita memperkawinkan antara produk Jepang sama Amerika, timbullah mobil-mobil G4. Oke. Jepang, Amerika, dan buildernya Indonesia. Harus. Gitu. Karena kita melihat dari beberapa tahun ini perkembangan off-road di Indonesia itu sangat-sangat cepat. Sangat cepat dan pesat ya. Iya, betul.
Itu faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan yang cepat itu apa sih, Bos? Pertama dari ini ya, apa namanya, customernya. Customernya memang loyal, apa namanya, semangat untuk kegiatan off-road ini. Dan kedua, eventnya selalu ada. Eventnya selalu ada, Betul. ya betul. Kalau eventnya nggak ada, pasti bakalan perlahan mobil-mobil ini bakalan hilang. Iya, oke. Tapi mungkin kalau gue lihat sih ya selama orang penghobi off-road itu ada, industri ini bakal tetap berjalan. Tentunya seperti itu. Ya, terus segmentasi area dalam artian gini. Orang-orang yang terlibat di dunia off-road itu bukan hanya sekedar builder di sana. Di beberapa event kan kita tahu sendiri, UMKM itu pasti ada, ya kan? Artinya kan mendorong atau memajukan ekonomi daerah tempat diselenggarakannya event tersebut, Om Deng. Artinya kita harus applause juga, harus apresiasi dong untuk para penyelenggara di IMI ataupun di IOF. Applause dong. Terima kasih untuk tentunya memajukan dunia otomotif ya. Juga memajukan juga UMKM yang ada di area event berlangsung gitu, seperti itu, Om Deng ya. Betul. Nah, contoh nih, kita bicara lagi tentang perkembangan dunia otomotif yang lo bilang tadi, yang sangat signifikan. Itu biasanya, ya kalau lo kan biasa main di G4, terus lo bilang tadi ternak G4, apa sih beberapa stigma atau argumentasi menurut lo yang lo bisa mengasumsikan tentang dunia G4 itu berkembang? Salah satu contoh aja dulu. Beberapa tahun yang lalu, 3 tahun, 4 tahun yang lalu, yang mempunyai mesin dengan cc kapasitas yang gede bisa dihitung pakai jari. 1-2 orang lah. Sekarang di G4, mobil yang mana yang nggak cc besar? Oke. Betul. Dan semakin ke sini, mobil mana yang nggak matic? Semua matic. Hampir ada lah beberapa 1-2 G4 yang belum. Tapi perlahan pasti bakalan matic semua. Mungkin presentasinya udah lebih gede matic ya sekarang ya? Jauh. Mungkin 95%. Iya, betul. Gitu. Dan perlahan juga pasti mengarah ke mesin. Ya. Gitu. Jadi kita rata-rata orang G4 itu mesinnya dengan kapasitas gede, HP yang gede. Nah, di situ ada persaingan waktu. Gitu. Jadi ketika mobil A kalah beberapa detik, pulang event itu bakalan memikirkan apa yang kurang dari betul. Oke. Sekarang gini, Bos. Tentunya dengan mesin cc yang gede, horsepower yang luar biasa gede juga. Tentunya ada peran-peran pendukung dong, seperti suspensi, tool-tool yang lain yang harus memang simetris ya. Betul. Saling mendukung bahasanya gitu. Harus substitusinya terus jelas gitu. Ini mesin gede, ya enggak? Spare partnya, maksudnya suspensinya nggak mumpuni. Apalagi main di off-road ini, di kompetisi adventure off-road ini kan sebetulnya bukan main tentang kecepatan sejauh ini ya. Betul. Tapi lebih ke obstacle, gimana cara main obstacle. Kan seperti itu kan? Betul, Iya. Jadi saya sebagai bisa dibilang builder lah ya. Tapi kecil-kecilan. Tapi hampir mungkin ada 50% mobil G4 saya yang bikin. Mungkin hampir lah, kurang lebih gitu. Nah, dari situ yang paling kita tekankan itu safety. Gitu. Jadi walaupun cc gede, yang paling kita tekankan itu safety. Safety dulu. Safety ya, untuk keselamatan ya. Baru kedua suspensi. Itu ibaratnya kita kalau yang saya pelajari, mobil semakin kecil frame bentuk, bentuk. Jadi geometri titik beratnya itu akan di tengah. Menyudut ke tengah gitu. Yeah. Semakin kecil semakin center ya, menyenter ya. Betul. Titik bebannya. Tapi di situ kan pasti akan
akan ada yang dikalahkan, keselamatan pasti. Jadi di dalam ruangan itu semua mentok, ibaratnya mepet ini, mepet itu, karena ruangannya udah kecil. Kita tidak berani memaksakan untuk mengarah ke sana, tapi tetap harus ke safety dulu. Seberapa hitungannya kita ini cukup safety, baru kita bangun premnya, gitu, bangun bodi mobilnya, gitu. Saya tidak memaksakan untuk harus atas pendek atau kecil mobilnya, enggak. Jadi mobil yang saya bikin rata-rata tergolong gede, tergolong premnya agak besar dibanding mobil-mobil yang bukan bikinan saya. Oke. Ya mungkin semua builder pasti memikirkan tentang safety juga ya. Betul. Tentunya seperti itu. Cuman kan kembali lagi mungkin dengan kenyamanan, ya safety itu memang nomor satu. Betul. Tentunya seperti itu. Juga didukung dengan regulasi event seperti penyelenggara event ya, sebenarnya seperti IMI, IOF kan dia punya regulasi sendiri kan. Betul. Seperti yang paling upgrade itu yaitu regulasi untuk meninggikan space atap. Kemarin itu berapa? 15 cm ya? 4 tahun yang lalu itu masih 10 cm. 10 cm. Sekarang jadi 15. Sekarang jadi 15. Nah, itu paling upgrade karena kemarin kan ya teman-teman kan udah nonton video Hayo Offroad, yang lihat Hayo Offroad ada beberapa kejadian ya. Kemarin yang dialami itu KKPD ya. Betul. KKPD mengalami kontang terus putus ini ya safety belt-nya ya. Betul. Kemarin putus ya? Jadi kaitan yang ini jebol. Oh iya, kaitannya jebol. Kaitannya jebol. Bukan dari bracket ya, tapi memang safety belt-nya. Safety belt-nya. Yang ya itu jadi acuan juga loh. Maksudnya safety belt yang expired, ada expired kan safety belt kan. Ada. Nah, safety belt-nya sebenarnya ya ini dah hal yang paling penting untuk penyelenggara event bahwasanya ketika scrutineering itu ya memang harus benar-benar tepat. Harus benar-benar tepat, benar-benar selektif. Jadi hal-hal yang memang mengerucut ke safety itu ya harus paling utama, tentunya seperti itu. Tapi kita juga hebat ya, maksudnya untuk penyelenggara secara regulasi itu kan mereka selalu upgrade tuh tiap tahun pasti ada upgrade kan. Betul. Itu hebat sekali sih sebenarnya seperti itu. Ya. Kalau untuk update regulasi, jadi sebagai builder kita juga harus mengikuti dan seharusnya berpartisipasi, seharusnya seperti itu. Wajib dong kalau partisipasi. Iya apalagi masalah safety ya seperti itu. Itu jadi paling tidak jadi contohnya dulu. Jadi contohnya dulu. Mau diterima atau nggak diterima? Ya itu urusan belakang. Itu urusan belakang ya. Betul. Iya. Om Dek. Kita udah bicara tadi sedikit tentang perihal upgrade ya. Maksudnya di era sekarang itu mesin-mesin ya selain pada mesin ada beberapa tools yang mereka udah upgrade sendiri ya. Nah, lu sendiri nih sebagai builder yang notabene lu bikin mobil kompetitor. Betul. Ini jujur ya, lu harus jujur loh. Lu pernah nggak curangin mobil kompetitor yang lu bikin? Sejauh ini enggak. Maksudnya lu kan berkompetisi dengan mobil yang lu bikin sebetulnya kayak gitu. Wah, ini perlu nih, penting nih ya kan. Sorry. Bukan maksudnya curangin, tapi lebih ke porsinya itu ini supaya segini aja gitu. Enggak ya. Enggak, jujur ya. Jujur. Builder jujur. Kita langsung kasih upload. Kasih cap. Builder jujur. Lu sekarang lu sebagai builder lu ini yang masuk di program Hayo Podcast ini lu. Nah, besok ada Henrik. Gua undang Henrik. Bagus malah. Jadi Henrik. Ada ini. Nanti terus beberapa builder Mas Jawa Wahyu Tengah. juga. Mas Wahyu wajib undang. Kupas tuntas di sini. Gua bakal cerca terus pertanyaan ekstrim. Gitu. Nah, oke. Yang tadi gimana? Jadi kalau untuk safety, pada intinya kita pertama brand kayak sabuk pengaman, jok gitu. Okay. Jadi kalau bisa pakai yang ya ibaratnya yang udah ada standarnya lah. Gitu. Lisensi, betul. Tentunya seperti itu, karena itu wajib sih. Yeah. Sebenarnya wajib tuh lebih ke udah terpercaya mungkin ya. Betul. Kalau ada lisensi itu.
Tapi kalau kita sebutkan brandnya, contoh lo safety belt tuh pakai brand apa ya silakan aja sebenarnya. Lo mau bilang-bilang itu monggo aja. Kalau itu mah tergantung ininya. Sama bos. Nggak oke. Oh seperti itu ya. Ya artinya ya, apa yang lo bikin lah itu yang lo buat dengan sepenuh hati tentunya seperti itu. Betul. Untuk semua customer lo kan seperti itu kan. Betul. Kalau untuk kecurangan sejauh ini nggak ada lah. Ya mungkin bisa dibuktiin dengan Betul. banyaknya customer beliau ini. Malahan gini, mobil yang saya bikin malahan ada yang ibaratnya jauh lebih enak dari mobil saya gitu. Cuman kan sejauh ini setelah saya menemukan mobil yang mungkin racikan yang paling pas, saya tidak tinggal diam. Pulang dari event saya bakalan sempurnakan mobil saya paling tidak bisa setara itu gitu. Jadi sejauh ini tidak ada hal yang betul-betul baku untuk membangun sebuah mobil. Nah, saya tetap meriset. Gitu. Oke. Nah, oke Om Dek. Nah, kita masih bicara tentang di area builder ya. Nah, sejauh ini yang lu bikin mobil-mobil ya dengan kapasitas mesin A, B, C, D, F, G gitu kan. Ya, menurut lu visual itu penting nggak di mobil? Contoh tampilan mobilnya, mukanya, bentuknya gitu kan. Secara estetikanya, lu penting nggak menurut lu? Sangat penting. Sangat penting. Kenapa saya bilang seperti itu? Ya. Muka mobil itu mempunyai ciri khas dari bengkel mana. Oh. Identitas, Identik, bos. betul ya. Identitas. Betul. Ya. Orang itu melihat ini piece-nya, oh si ini yang bikin. Oh. Paling tidak udah itunya udah betul udah dapat ya, udah ketahuan ini dari bengkel mana yang bikin dan siapa yang bikin udah ketahuan ya. Betul. Gitu. Jadi bisa di tahun ini 2025 ini piece-nya saya rubah sedikit lah. Rubah sedikit ya, si bancet itu ya. Dari tahun lalu. Jadi ada serinya lah. Seri tahun 2025, tipe tahun 2025, tipe tahun 2024. Berarti lu udah memang berniat ya nanti next step musim baru balap itu, musim balap baru itu lu pasti pengen upgrade dong apanya yang di-upgrade. Betul. Apalagi dari segi visual yang lu bilang sangat penting itu. Betul. Gitu. Hebat. Aplaus lagi dong barudak. Hebat. Yang mau bikin mobil sama daerah silakan hubungin saya. 5%. 5% lah. 7 lah. Oh, 7. Oke, siap. Nomor rekening masih sama, Pak? Nomor rekening saya masih sama. Sama. Yang lama. Oke, Om Dek, lanjut nih. Kita masih ngobrol di area permobilan ya. Nah, ini mulai ke info-info yang memang bisa dibilang teman-teman pasti nunggu. Lu kasih bocoran dong dikit ya tentang mobil lu nih. Untuk tahun 2025 ini. Nanti kita bicara tentang yang lain-lain seperti tim, siapa dan lain sebagainya. Oke. Kasih bocoran dikit dong. Boleh dari mesin, terus spare part dan lain sebagainya, suspensi, terus travel, wheelbase dan lain sebagainya. Lo mungkin teman-teman kasih ada yang pengen tahu tentang itu. Banyak sih, pasti banyak. Betul. Rahasia nggak? Coba rahasia nggak ini? Enggak lah. Oh enggak, untuk Hayo Bros nggak rahasia ya? Enggak. Terus dulu ya. Ini penting. Jadi ini sebenarnya agak-agak nih dibuka juga harus semuanya paham. Nggak dibuka pun dikira ini nanti pelit, betul. Oke, siap. Jadi bangun sebuah mobil. Oke. Dari umur mobil saya yang sekarang saya pakai itu 1 tahun lebih hampir 1 tahun lebih. Nah, jadi lahirnya itu event di final round Jogja. Betul. Itu baru hidup mobil langsung main tuh dapat posisi 2. Nah, itu kan udah berjalan 1 tahun lebih, 1,5 tahun lah. Iya. Dalam waktu 1,5 tahun ini
ternyata setelah saya pelajarin banyak yang bisa saya sempurnakan dari mobil itu. Itu tidak hanya biasanya kan orang bikin mobil monoton itu aja gitu. Maksudnya contohnya itu aja enggak. Jadi setelah mobil umur 1 tahun banyak yang bisa saya pelajari dari bobot. Bobot di depan, apa di tengah, apa di belakang, tinggi rendah mobil, terus apa namanya suspensi, mesin, banyak yang bisa saya pelajari. Yang paling signifikan itu travel sama panjang wheelbase. Travel sama panjang wheelbase. Siap-siap catatan, kertas sama bolpennya siap-siap dicatat. Jadi atau direkam rekaman ini video ini. Jadi sejauh ini bisa dihitung track mana yang benar-benar teknikal untuk non-win. Untuk non-win ya. Hampir paling setiap event itu ada 1-2 SS saja. Yang benar-benar teknikal. Jadi kesimpulan untuk master track Cak Menol ataupun ya IMI itu bisa digolongkan tracknya ini menguntungkan suspensi yang enak dan wheelbase yang panjang. Oke. Gitu. Tapi tidak panjang-panjang amat sih. Ya proporsional ya, lah, betul. proporsional ya tentunya sesuai dengan pengalaman ya. Betul. Jam terbang. Nah setelah itu baru saya riset. Oke. Tahun lalu itu mobil saya wheelbase-nya 260. Wheelbase-nya 260. catat tahun lalu. Okay. Cuman dapat travel 21 in. Travel 21 in. Betul, 21 in untuk belakang. Jadi dengan wheelbase segitu tidak bisa dipanjangin travelnya itu karena couple. Jadi couple itu join. Jadi sudutnya udah habis gitu. Sudutnya udah habis. Areanya udah habis ya. Sudutnya udah habis. Makin kesini lihat track makin speed, makin jumpingannya makin banyak, negatifnya makin banyak, tapi tikungan yang benar-benar kecil itu hampir paling 1-2 tikungan, gitu. Jadi saya pribadi sebagai builder dan pembalap, di mana yang bisa saya curi setiap detiknya. Nah di situ setelah saya pelajarin ternyata pada saat trek lurus dan gravel itu hampir tidak mempengaruhi banyak detik di situ, kamu setengah detik pun nggak ada. Bisa mungkin teman-teman bisa cek, bisa sadar apa enggaknya itu. Coba sekarang mobil trek lurus, suspensi yang bener-bener enak sama suspensi yang biasa aja, paling setengah detik. Sedikit ya? Paling setengah detik. Trek lurus ya, maksudnya gravel lurus, kecil lah gitu. Iya. Paling setengah detik. Paling setengah detik ya. Mau mesin apapun itu. Iya. Maksudnya setara G4 lah gitu. Jangan. Iya, maksudnya mesin apapun di area G4. Ya, kan lu main di G4 dong. Ternyata yang signifikan bisa mencuri waktu itu pada saat technical turunan. Negatif. Orang-orang pada ngerem karena takut kelontang ataupun turun takut kelontang ke depan gitu. Kalau non-win kan nggak ada tanjakan yang begitu tinggi, nggak ada kan. Iya. Ternyata di situ bisa mencuri waktu yang banyak. Gitu. Orang-orang pada ngerem pada saat turunan mungkin takut ke kelontang atau enggak. Nah di situ wheelbase panjang, travel panjang diuntungkan. Iya. Gitu. Jadi sejauh ini itu yang bisa saya sempurnakan untuk bagian kaki-kaki. Oke. Gitu. Nah kembali kalau ke tikungan itu bobot mobil. Gitu. Apa perlu saya buka ini? Buka dong. Tadi lu bilang wheelbase tahun lalu, tahun sekarang sama travelnya lu belum jelas. Iya, oke. Jadi, ya kan? Betul. Jadi untuk tikungan yang saya pelajarin itu mobil ceper itu tidak enak buat nikung. Ternyata mobil yang benar-benar ceper buat tikungan itu nggak enak. Ternyata tidak enak buat nikung. Radius beloknya besar.
Oke, tapi mobil lu beberapa kali ceper loh, Betul. si bancet itu. Tapi cutting brake depan kan saya udah 1 tahun yang lalu itu ramenya. Saya kan pernah pasang tuh di game 4. Iya, Rame iya. itu rame langsung. Yang main cutting handling brake. gini ya. Nah, jadi di situ karena mobil saya ceper itu untuk ngejar negatif. Negatif ibaratnya turunan ataupun belokan yang miring. Saya kejar di situ. Tapi kalau untuk belokan yang flat, yang datar, nggak enak mobil yang ceper itu. Radiusnya gede. Kalau tidak dibantu cutting brake. Cutting brake depan maupun belakang. Nah, disitulah peran navigator ataupun survei. Di mana harus cutting. Kalau untuk main cutting belakang, saya sendiri. Iya, cutting Kalau untuk belakang cutting sendiri. depan, navigator. Navigator. Betul. Nah, dari situ sekarang kalau bikin mobil itu kita harus ibaratnya ini dulu karakter jokinya kayak apa, nggak bisa asal. Sekarang mobil si A dikasih joki ini belum tentu bisa. Maksudnya memang merasakan nyaman, cuman kayak nggak menyatu. Oh, itu PR berarti ya? Betul. Kalau memperhitungkan dengan istilahnya dengan karakter bawaan si orang atau si pembalapnya ya luar biasa banget itu kalau sampai ke sana gitu ya. Bikin mobil itu memang sampai ke sana gitu ya. Secara tidak langsung kalau orang itu tidak merasa nyaman dengan karakter mobil, nggak bakalan gaspol mereka. Oh, berarti kuncinya kan nyaman dulu ya. Iya. Entah dari area space dia duduk lah, Betul. joknya, tingginya gitu Betul. kan. Iya. Paling tidak naik ke mobilnya itu udah merasa pede dulu. Gitu. Nah, setelah itu baru tinggal keberuntungan di trek. Antara memang benar-benar kenceng atau lawannya yang jelek. Gitu. Dan lawan yang jelek itu seperti apa sih? Rusak gitu. Atau memang nggak mood mainnya gitu lawannya Ya, gitu. mainnya jelek ya. Ya. Tapi poin yang gua garis bawain itu yaitu itu dia. Ini buat teman-teman juga nih, mungkin dicatat juga atau bisa di repeat rekaman ini, video ini. Itu yang tadi nyurinya itu ya. Betul. Nyuri poin itu di sana, nyuri waktu ya, nyuri waktu itu di sana. Bukan justru kalau orang kan kalau gue sebenarnya berpikir ini kalau kapasitas mesin gede dikasih gravel maksudnya track gravel tapi sprint gitu ya. Suspensi enak atau enggak enak, tapi kalau cc gede kan bisa gitu kan. Contoh seperti tapi menurut lu sebagai builder justru malah maksudnya setengah detik pun susah. Istilahnya nggak ada perbedaan kan untuk itu ya. Justru di obstacle nyari poinnya itu, nyari waktunya itu ya. Gitu. Oke. Ya makanya kan daerah ini dikenal sebagai Raja Fastest. Raja Fastest. Perampok SCS. Perampok SCS. Ya itu asumsi dia aja, kita mah enggak ya. enggak, sorry. Ya memang kita akuin lah seperti itu. Nah, ini di sini nih orang yang maksudnya pasien-pasien lu yang datang itu Om Dek, kalau gue lihat lebih banyak apalagi pas di event ya. Pas di event tuh lu banyak orang yang istilahnya wah ini dokter suspensi nih gitu kan. Ya kan? Banyak yang benar-benar ini pengen, Dek, tolong settingin. Sampai lu nggak mikirin juga mobil lu, malah lu mikirin mobil orang lain. Betul. Suspensinya dan lain sebagainya. Sering gitu. gitu. Betul. Kenapa sih harus tersudut ke suspensi menurut lu? Tapi biar dibahas dong ya kan. Betul. Tapi saya agak kadang kan orang ya setting suspensi soknya dikirim gitu ya. Tanpa harus mengetahui karakter mobilnya dulu gitu. Sebenarnya itu sah saja. Cuman tidak terlalu signifikan hasilnya. Ya. Gitu. Pertama dari karakter yang bawa, terus jenis mesinnya ataupun mobilnya itu wheelbase-nya berapa, apakah menggunakan travel segini dia mampu apa enggak. Gitu.
Terkadang kan belakangan ini kan Iya, banyak betul. tuh ada yang DM atau yang bisa nyetingin, bisa. Ya bisa Ya bisa. cuman ya tidak semaksimal yang ya kita Ya, harusnya ngomong set unit langsung gitu ya. betul, Harusnya betul, seperti itu memang. betul. Oke, makanya banyak tuh teman-teman di ada ya, bukan banyak sih tapi ada ketika lu main minta sering disetting. minta disettingin lah apalah. Bisa, cuman hasilnya tidak terlalu signifikan gitu. Yang paling pas itu karakter orangnya dulu, bawanya seperti apa. Terkadang kan orang tidak mau ada yang ngelop ya. Iya. Ada yang ngelop, cuman dia lurus-lurusan aja yang kenceng gitu. Beda lagi settingan mobilnya. Oh. Rugi travel panjang kalau nggak berani di situ. Iya. Itu travel panjang, wheelbase panjang kalau beda lagi. Jujur, gue berpikir nggak sebegitu kompleks loh tentang mobil balap adventure off-road ini. Ternyata kompleks banget ya. Perhitungannya, kita kalau ngobrol sama builder ini memang detail banget ya. Ternyata sebegitunya gitu perhitungannya itu. Ya karena kita kan tahu sendiri lah. Jam terbang itu mempengaruhi. Berapa kali kita ikut, ya itu belajarnya kita. Event A, event B, itu belajar tentang suspensi. Gitu. Saya juga belajar suspensi itu karena saya benar-benar merasa bodoh dulu. Kenapa saya bilang bodoh? Saya nyeting mobil saya sendiri, malah jadi hampir membawa kecelakaan yang maut bagi saya. Padahal mobil sendiri yang lo bikin sendiri gitu. Itu kan mobil dari Dr. Jack dulu. Yang dulu sama Galena ya. Iya betul. Diajarin nyeting shock, karena kan memang belum pernah nyeting suspensi, baru tahu dari YouTube doang kan. Ternyata ini perlu, itu perlu. Ternyata pada saat disetting dengan PD-nya jumping, mobil kelontang pun tidak sekali 2 kali, 4 kali berputar kayak. Itu kapan bos? 2014 kali ya, Pak 2000. Enggak, lebih 2016 apa 17. Oke. Kita belum lahir kan? Dan itu pun mobil kan jumping gini. Dum. Kelontangnya kan gini. Itu tidak sekali 2 kali. Itu lu yang bawa? Iya, dan jatuhnya pun di air. Jatuhnya di air? Sorry. Safety belt nggak lepas? Nggak lepas. Wah, itu penting. Nggak lepas. Dan sebagai driver, saya garis bawahi, jangan pernah panik. Jangan pernah panik. Coba pada saat kita berputar, berapa kali putaran, kan kita kan udah pusing kan di dalam. Udah pusing pasti. Kan keceluplah di air. Yang mana atas, yang mana bawah kan pusing. Iya, kan pusing. betul. Kalau kita menyelam di air, kalau ada yang terang pasti itu atas. Buka seat belt, langsung ke atas. Cari yang terang. Kebetulan terangnya yang sebelah kiri. Mobilnya jatuh gini di air. Oh, gini. Vertikal ya. Dari situlah merasa kayak anjing, bodoh banget aku gitu. Dari situ mulai lahirnya D-Ray suspensi ya. Betul. Kalau mungkin teman-teman pengen tahu videonya, ada tuh di Facebook itu. Teman yang upload. Saya kalau ngelihat itu udah kayak males gitu. Boleh kita nanti ngambil videonya bos? Boleh. Boleh. Oke. Nanti kita ambil, kita coba share ya nanti di Instagram ya. Itu udah sangat merasa bodoh banget nyeting itu. Karena fatal. Hasilnya fatal. Gitu. Jadi setelah itu baru kayak harus benar-benar, kalau orang tuh belajar tuh harus dicambuk gitu. Belajar suspensi itu harus benar-benar. Tapi lu memang rasa itu timbul dari lu sendiri ya, bukan dari orang lain. Itu yang hebatnya. Gitu. Memang harus seperti itu ya kalau builder ya, tentunya seperti itu. Nah, kalau kita istilahnya kita nggak nguasain mobil yang kita pakai itu ya fatal, memang tentunya pasti seperti itu. Betul. Hebat. Bos, tadi kita lagi ngobrol area ini nih, area mobil lu loh, dengan spesifikasinya si mobil yang baru ini. Gitu. Apa aja nih? Kasih bocoran dikit dong. Tadi udah disebutkan wheelbase, travel dipanjangin. Dipanjanginnya berapa? Lu kan belum jelasin tuh. 1 tahun lalu itu 260, sekarang jadi 270. 270, catat. Jadi 270. Travel tahun lalu 21, sekarang 24. Catat.
21 ke 24, 3 in tuh, berapa senti tuh? Catet. Lumayan tuh. Oke. Lumayan tuh, lebih panjang tuh travelnya. Kedua, jelas mengikuti regulasi ya, panjang tinggi rendahnya mobil. Iya. Dan terakhir itu masih dalam perjalanan ataupun rencana, tapi sudah dijalankan rencananya. Itu mesin. Ganti mesin. Rencana pakai ganti mesin apa, Bos? Upgrade ya, ganti betul, ganti dengan tipe yang beda. Tipe yang Awalnya beda. sekarang kan LQ, sekarang jadi LS. LS berapa cc, Bos? Mungkin 7.200 kali ya. Berapa horsepower, Bos? Kalau 750 plus, Bos. kalau nggak Iya salah kan? ya. Ngeri, Bos. Ngeri. Tapi, nah kembali lagi ke obrolan yang tadi awal, yang lu sempat bahas tentang, ya, maksudnya tentang... Yang dulu. Kagak, enggak, yang tadi. Oke. Yang tadi. Ya. Ya, lu buat apa pakai cc gede-gede, Bos? Kalau cuma mainnya obstacle. Betul. Lu nggak pengen ngasih masukan? Ini. Kita buka di sini. Kasih masukan untuk para, apa namanya tuh? Tukang bikin track itu apa? Master track. Master track. Ya. Bukan master bengkel master ya. Master track. Betul. Master track. Nah, ini kasih masukan. Kalau enggak, lu balapan track lurus aja udah main kayak speed off-road. Ini adventure off-road tuh. Buat apa cc gede? Hah? Betul. Kalau lu pakai mesin LQ aja masih bisa juara 1. Betul. Iya nggak? Betul. Ngapain? Tapi bentar. Apakah gengsi? Wah. Betul. Sebentar, saya potong. Tapi kalau semua orang berpikir seperti itu, industri otomotif nggak maju-maju. Wah. Betul. Iya, bisa jadi. Jadi gini. Durasi. Aman? Jadi gini, saya mesin LQ aja masih bisa bersaing dengan mesin-mesin gede ya, ibaratnya cc yang jauh lebih gede. Saya ngegasnya itu 120%. Ngegasnya itu. Oke. 120%. Lebih lah dari rata-rata. Wih, jebol tuh, pedal jebol tuh. Bentar, 120. Jebol pedal, Bos. Jadi kalau pedal itu bisa dilipat lagi ke bawah gitu. Oke, siap. Gitu. Enggak. Jadi yang saya bilang 120% itu maksudnya gini. Orang-orang itu udah ngelepas gas di situ. Tapi saya masih ngegas. Itu yang saya maksud gitu. Orang-orang rata-rata orang itu yang pemain G4 kan kita bisa pelajari. Kan ada handicap apa gitu. Mereka tuh udah lepas gas di situ. Paling enggak kita di depanan dikit kita baru tutup gasnya gitu. Nah itu yang saya maksud 120%. Iya. Nah dari situ saya berpikir kalau saya pakai mesin yang besar, apakah saya bisa seperti itu, masih bisa seperti itu nggak kan gitu? Sah-sah aja ya. Ya challenge dari teman-teman yang sudah menggunakan mesin besar kan, nanti lu pakai mesin besar rasain. Gitu. Ngegasnya nggak bisa sembarangan. Betul, sangat betul. Ngegasnya nggak bisa sembarangan. Oh iya. Betul. Iya. Ketika mesinnya nanti sudah gede, kita ngegasnya nggak bisa gitu terus, nggak bisa. Iya. Harus kalau gini terus traksinya hilang. Coba aja nanti lihat. Ada nggak mesin-mesin gede itu ditanam sekalian? Nggak ada. Apalagi pada saat start. Start biasanya kan orang kalau pengen kencang polin aja kan gitu. Aja. Injek aja coba dari start ya kan matic nih. Polin lagi langsung berapa meter. Nih, oke. Nggak dapat traksi mobil. Siap. Ilmu lagi catat. Nggak dapat traksi. Itu paling nggak ya. Kenapa mobil rally ada launch control? Kan nggak bisa. Launch control itu kan membatasi RPM biar nggak pol ya. Biar nggak pol. Betul. Gitu. Ya itu. Kita ngegasnya tuh memang kayak diurut. Gitu. Kadang kita harus angkat gas lagi. Itu supaya mendapatkan torsi yang gede ya. Betul, traksi yang gede. Ya, traksi mobilnya biar stabil ya intinya ya, stabil betul. Sesuai dengan kebutuhan. Betul. Tetapi kemudahan bawa mesin gede ada. Apa tuh? Ketika kita ada salah di handicap A, kita bisa dikoreksi itu pada saat trek lurus. Trek lurus ataupun
apa namanya, jalan yang mungkin lebih flat. Kita bisa koreksi time-nya kita. Koreksi di sana. Oke. Gitu. Jadi tapi kan apa yang lu tadi sampaikan tentang mencuri itu kan lebih penting ya. Memang lebih pentingnya kan dari handicap, ya kan? Mencuri waktunya itu kan dari handicap ya, tentunya seperti itu. Cuman diuntungkan ketika mesin gede, ketika di handicap kita minus. Plusnya itu ya di track lurus kita hajar gitu ya. Cuman itu tidak terlalu mempengaruhi signifikan waktunya. Kan hanya cuma per sekian detik gitu ya. Setengah detik pun kan belum tentu ya. Belum tentu ya. Tergantung lagi orang yang bawa kan seperti itu. Gitu. Mungkin kalau yang lain sih faktor-faktor pendukung mesin ya. Yang mobil saya upgrade itu kan karena mesinnya kapasitasnya lebih gede. Jadi alat-alat pendukungnya mau nggak mau kita harus upgrade. Salah satu contoh pendinginan, pengereman, ya itu harus dipikirkan. Tidak semata-mata kencang doang, berhenti ini nggak bisa. Kan ada itu, semakin kencang mobil kita harus semakin cepat berhentinya, gitu. Iya, oke, siap lah. Ini kita masih ngobrol di area builder dan bengkel master tentunya yang istilahnya bendera beli daerah ini bengkel master ya. Betul. Yang memang dulu didirikan oleh bapak beliau, Pak Master. Nah, lu masih inget nggak dulu pernah di podcast yang pertama gue di bengkel lo, gue pernah cerita nanya tentang mobil yang lu pernah bikin, yang lu merasa mobil itu sempurna gitu. Lu dulu bilang mobilnya Haji Cecep yang lu bikin. Betul. Iya kan? Nah, tahun ini menurut sang builder, jadi mobil siapa yang menurut lo yang lu bikin ya? Iya. Yang lu bikin ngerasa ini mobil sempurna secara kapasitas mesin, frame, suspensi dan lain sebagainya. Memang ini kompleks. Istilahnya kalau gua bawa mobil ini gua bisa benar-benar nyuri poinnya itu luar biasa gitu. Betul. Nah, mobil siapa? Sejauh ini memang pada saat saya bikin mobilnya Haji Cecep itu, setelah itu tuh agak rada renggang, bangun mobilnya itu agak renggang tuh. Terakhir mobil Haji Cecep tuh, agak itu renggang, udah. Maksudnya renggang? Udah. Nggak ada customer? Lu sepi? Enggak. Customer udah nggak percaya? Sepi sih enggak ya, cuman pembangunan mobil itu agak terlalu ramai kan. Habis itu ada mobilnya Dr. Jack, JP sama Pak Dion. Dan itu pun hampir 60% sudah berbeda dari mobilnya Pak Haji Cecep. Gitu. Mobil Haji Cecep lahir, kita pakai, ternyata ada yang perlu kita sempurnakan. Jelas generasinya sudah beda. Dari bentuk pun sudah beda. Jadi dari situ kita udah tidak bisa bandingkan mobil A sama mobil B. Karena sudah tipenya udah beda. Pertama panjang wheelbase. Kedua tinggi rendahnya mobil udah beda. Kalau mengarah sekarang, tapi kan mobil-mobil itu semua sudah dirubah sekarang. Pertama mobil Haji Cecep, hampir 60%, 70% saya rubah. Perubahannya. Dari setelah saya bangun itu. Yang tetap itu mobil JP karena umurnya belum sampai setahun. Mobil itu, mobil Dr. Jack gitu. Belum sampai setahun. Berarti kapasitasnya setahun minimal itu seperti itu ya, merubah A, B, C, D, F, G ya. Betul. Kalau nggak ada regulasi yang menuntut cepat gitu ya, intinya seperti itu ya. Tapi kalau untuk perubahan yang saya sempurnakan ya mobil saya sendiri. Jadi setiap event itu kan merasa ada yang kurang ataupun ada yang bisa disempurnakan. Oke. Jelas kan trialnya itu mobil sendiri. Kelinci percobaannya ya lah. Betul. Sampelnya sih mobil lu sendiri ya. Supaya lu bisa ngerasain dan lu mengaplikasikan mobil lu tuh ke mobil calon customer lu mungkin seperti itu ya. Oke, bos, kita lanjut ke segmen lain yaitu persiapan balap tahun 2025. Nah, secara insya Allah katanya IOF bakal menggelar tahun ini 3 seri. 5.
Ini sorry, ini 3 seri, tapi kan belum publish, benar-benar publish, belum ada statement resmi ya dari ini official. Ya mudah-mudahan sih terselenggara. Kalau nggak terselenggara masa sih tahun ini nggak menyelenggarakan ya kan 2005 ini. Mudah-mudahan terselenggara. Terus IOF udah fix dia main di 5 seri IOF Racing Adventure. 5 seri apa 4 seri sih? 4 ya? 4. Oh iya 4 seri RA dan 3 seri Winching. Betul. Ya. Nah, lu persiapan untuk menghadap lu ikut Winching nggak? Enggak ya, kemarin tuh udah lewat. Rencana main. Tapi kan mobil sekarang kan lagi fokus RA-nya. Jadi saya bawa mobil Winching, tapi ya kendala waktu dan budget juga karena terlalu fokus ke mobil non-win-nya. Gitu. Jadi ngebangun yang Winching-nya itu di belakangkan dulu. Oke, jadi lu fokusin aja main RA lah. Kalaupun main non-Winching, sorry. Main non-winching, kalaupun ada bonus, ada kesempatan untuk bisa memperbaiki mobil, menyiapkan mobil winching, lu main winching. Ya, gitu. Biarpun satu seri mungkin seperti itu ya. Oke. Lu masih di tim DXR kan, Bos? Tentunya iya. Pastinya iya, betul. Pastinya iya. Kenapa? Karena di DXR itu saya merasa bukan hanya tim, tapi kayak keluarga gitu. Iya. Jadi sekarang banyak orang-orang yang hebat, orang-orang yang baik di dalamnya, gitu. Oke. Kenapa DXR itu kan, ya kan tim lu sendiri, lu yang bikin tim sendiri kan? Yeah. Oke, siap. Namanya kan di DXR gitu. Dibentuk dari nama saya. Mantap. Oke, untuk tahun ini pembalap di DXR siapa aja, Bos? Saya di kelas FFA. Haji Dion. Isan kan under tetap kan dari under. Dan ada pendatang baru dan keluarga baru kita dari timur. Bukan pendatang baru, dia pemain lama juga. Enggak, datang ke DXR. Keluarga baru kita. Iya, itu dari timur. Itu dari podcast sebelumnya itu ternak LC ya apa iya, sih? Bener ya, ternak yang kemarin tuh tayang. Tuh harus tonton tuh. Ternak LC itu ada dari timur tuh pengusaha tuh. Itu lihat aja nanti di video sebelumnya. Ada video sebelumnya tuh nanti ditonton itu ada pokoknya ternak LC itu itu orangnya tuh. Iya. Jadi anak muda, jelas kalau anak muda disenggol dikit aja udah. Bacok bos, bacok, senggol dikit bacok gitu. Jadi kompetitornya itu masih kuat gitu. Iya. Dan pastinya ininya harus kuat juga. Pasti kuat bos. Ternaknya nggak main-main. Iya, LC. Ternaknya nggak main-main, LC. Ya. Gitu ya, mantap. Dan kebetulan yang apa kita sebut tadi, industri off-road itu maju. Salah satu contoh dia, saya sebut aja lah Dio, orangnya Dio. Dipanasin dikit dari seri sebelumnya, masak pakai manual, langsung ganti matic. Bener nggak maju industri off-road? Bener maju kan? Coba kalau lu panasin orang lain aja istrinya 2, masa lu 1? Kayaknya langsung kawin lagi tuh. Waduh, itu berat, janganlah. Gitu, jadi harus itu ya. Saya garis bawahi lagi, jangan bilang mesin ini aja cukup. Jangan bilang gitu, nanti gak maju-maju off-roadnya. Anjay. Paling tidak adalah upgrade gitu. Ya, kalau memang masih mampu ya lanjutkan. Silakan gitu. Gitu. Mau gak mau harus menabung dan membeli gitu. Menabung dan membeli ya. Betul. Terus bikinnya di bengkel master ya? Bebas. Itu tergantung selera. Ya, selera lah. Saya juga tidak ayo sini sih enggak. Iya. Enggak lah. Nih,
Nah ini sejauh ini orang yang ada di DXR itu kan rata-rata misalnya bikin di lu ya mobilnya. Betul. Nah kalau orang mau join di lu itu memang mobilnya harus dibikin di lu atau gimana sih? Enggak. Enggak juga kan? Enggak juga. Jadi sebenarnya kan di sini itu tujuan saya DXR itu kenapa apa sih sebenarnya kan gitu. Terutama kan memajukan industri off-road. Salah satu contoh, ketika ada formasi yang pas sama saya. Nah, contoh lah ya, di tim ataupun di kejuaraan tim yang mungkin benar-benar bisa fight gitu ya, bisa mengimbang ya. Kalau bahasa mengimbangi itu terlalu sombong ya. Tapi lebih ke apa namanya pas lah untuk main tim. Ketika itu sudah terbentuk, pasti sponsor itu melirik. Ini kolaborasi yang kuat, gitu. Jadi kita tinggal kedipin aja mata sponsor dateng, gitu. Jadi itu harapan kita. Mulai sombong-sombong ya. Gitu. Mulai sombong-sombong. Itu harapan. Mudah-mudahan kita kan sama-sama belajar. 10%. Nanti skip aja. Toh, jangan di-cutting. Biarin aja dia. Ya, gitu. Sombong-sombongnya biar orang tahu dia sombong. Minum dikit dulu lah. Minum dulu, Mas. Kayaknya serius banget ya obrolan kita ya. Di samping serius, ini apa namanya? Ada maknanya gitu. Ada tidak hanya omong kosong gitu. Omong-omong. Bos, gini bos. Ini ada kabar mengejutkan sebetulnya. Nggak tahu nih video ini bakal tayang kapan ya. Video ini bakal tayang kapan. Kita tim Hayo Offroad tentunya yang menentukan. Karena kan ada jadwal ya, jadwal tayang. Nih, pada saat ini ya, gue bilang nih, Kamis 12 Juni. Nah, kita baru posting, bos. Mungkin teman-teman lihat di postingan, kalau ini udah lewat ya. Kamis 12 Juni di postingan Hayo Offroad, yaitu dapat kabar mengejutkan, bos. Ya, lawan main lu di kelas FFA, yaitu Alex Jangkrik, dikabarkan gantung setir, bos. Waduh. Dikabarkan gantung setir. Nah, menurut lu, lu coba berstatement dulu tentang berita ini. Nanti gua uraikan yang lain. Iya. Coba. Saya dengar sih ya, sebelum Hayo Offroad posting itu ada dengar kabar. Cuman saya tidak berani itu fakta atau tidak gitu ya. Fakta atau enggak itu saya nggak berani ini. Setelah itu dinyatakan benar, saya nggak kaget. Kalau kita posting mungkin benar ya bos ya. Betul, karena sudah dari sumbernya. Oke, ya. Gitu. Dari sumbernya langsung. Iya, karena bos Dadang sendiri yang berstatement di gue sempat kontak-kontak sih gitu. Makanya gue sempat naikin dengan izin juga tentunya, naikin postingan tersebut dengan izin bos Dadang, ya silakan naikin. Oke, kita naikin. Nah, kebetulan kita udah launching ini aplikasi di App Store. Iya, betul. Sementara sih tanggal 12 Juni ini masih di App Store. Mudah-mudahan ketika ini tayang di Play Store udah bisa di-download ya. Hayo Offroad. Ketik aja di App Store dan di Play Store Hayo Offroad. Itu tentunya. Jadi gimana nih? Balik lagi ke topik. Lu ngerasa senang nggak dengan Alex gantung setir, bos? Ya secara lu siapa yang mau jadi kita nggak tahu ya nanti ya. Sejauh ini ya, sebetulnya pembalap tuh hebat-hebat, tentunya hebat-hebat seperti itu. Betul. Tapi yang kita pelajarin realita dong, ya kan? Realita maksudnya kemarin di 2023 2024 yang paling berkompetitor itu Alex Jangkrik. Yang paling kita nggak tahu kan kayak Rida, Malik itu kan udah upgrade semuanya. Bisa aja mereka menggantikan posisi Alex untuk berkompetitor sama lo gitu. Yang benar-benar kuat ya, benar-benar kuat berkompetisinya gitu. Bukan gua bilang nggak seperti apa gitu. Tapi kan semuanya kan tergantung jam terbang semua skill dan lain sebagainya itu. Ya sejauh ini kan yang kita lihat kan Alex sama Dere ini sangat berkompetisi gitu. Nah, lu ada senangnya juga atau gimana sih? Atau lu
sempat baru dengar kabar cetas-cetusnya doang, lu udah senang-senang, wah senang-senang gitu kan. bisa istilahnya bisa main-main gitu apa sih? Enggak, justru ini jadi sebaliknya ya. Sebaliknya majunya industri otomotif. Ini malah jadi sebaliknya. Kok lu bilang majunya industri otomotif gimana? Orang pembalapnya udah nggak hilang, nggak ada. Maksudnya istilahnya udah ganti mesin. Jadi gini, saya tahu Alek itu orangnya gimana, baik gitu ya. Mainnya juga bagus, off-roadnya bagus. Nah, jadi sebenarnya banyak bibit-bibit, banyak orang-orang yang mainnya bagus. Cuman fasilitasnya yang kurang memadai. Salah satu contoh gitu. Si A jago nyetir, jago bawa mobil. Cuman kan mobilnya kurang proper, kurang bagus gitu. Nah, nanti kalau seandainya gitu, ibaratnya Alek main ke G2 lagi, jadi kan nggak rame, industri jadi makin melemah gitu. Lu hati-hati bos, hati-hati lo. Di sini di FFA itu gila-gilaan sekarang tahun ini, oke? Semenjak kita bikin podcast ini, gue bilang ulang lagi nih, Kamis 12 Juni ini, ya ini belum mulai nih. Seri pertama baru mau mulai minggu ini bos, tanggal 14-15 ini. Lu hati-hati. Beberapa kompetitor, maksudnya yang main di area FFA, apalagi yang memang notabene lebih menargetkan tentang prestasi di sini banyak bos. Betul. Banyak, ya. Pembalap-pembalap muda itu luar biasa. Nah, lu siap-siap. Lu belum tahu nanti gebrakan-gebrakan dari, lu harus siap-siap itu. Oke. Gitu. Oke. Tapi dengan adanya kompetitor-kompetitor ini jelas bukan menjadi kita atau saya sendiri itu down, malah jadi kayak ayo gitu. Jadi kalau jadi kayak semangat gitu. Semangat, jadi ya? Kan terkadang saya kalau di sirkuit itu ada orang yang benar-benar menargetkan untuk ngalahin gitu ya. Jadi secara tidak langsung itu kayak adrenalin itu makin naik. Terpacu gitu. ya? Iya terpacu. Apalagi dengan mesin LG ya? Enggak juga sih, enggak gitu. Konsepnya enggak gitu. Sebentar. Ini nyengir-nyengir di belakang layar, nyengir-nyengir nih. Iya kan? Iya. Gimana? Nanti pembuktiannya coba lihat. Iya. Pembuktiannya lihat. Ya. Atau enggak bisa aja nanti yang ngasih amplop lu di belakang, Dek, tolong, Dek. Kurangin dikit gasnya gitu. Hah? Kurangin dikit gasnya gitu. Lu kurangin dikit. Atau rem dikit. Rem dikit gitu kan. Enggak masalah. yang penting masuk. Perlu guys bawain nih omong-omong pemain FFA. Derey main amplop. Enggak. Sejauh ini belum. Belum. Sini belum ada. Tahu besok. Enggak lah, kita nggak boleh seperti itu. Iya. Nggak boleh, karena kan itu malah jadi apa ya, olahraga ini jadi nggak sehat, tercoreng. nggak sportif, tercoreng ya. Kita kalau memang ngebantu gitu secara ini, ya nggak usah ada. Siap, disclaimer. Oke, lanjut. Ya nggak ada istilah hal-hal seperti itu, main bilang nggak ada ya sejauh ini ya. Ya, hiburan doang. Ya, bersilaturahim, ya memperbanyak keluarga. Ya kan seperti itu kan tujuannya. Kalau itu sebenarnya kan tidak digolongkan curang. Tidak. Kenapa? Bisa dibuktikan itu tidak curang. Kenapa? Kan sah-sah aja orang pengen ngerem di box finish. Bener nggak? Mulai deh. Sah-sah aja kan? Mulai deh. Coba putar videonya dikit di sini, putar videonya dikit yang kemarin, yang ngerem di box finish, yang bikin orang tegang. Nah, rekam videonya sini nih. Putar. Itu kan sah-sah aja. Ini songong-songongnya. Jika ada Koka Udayana itu kayak gini nih. Tapi fakta kan. Mulai deh. Ya. Udah kita. Bercanda. Ini kan sebelum video ini kita rekam, ya kan kita sempat melempar pertanyaan tuh di Instagram. Oke, kita jawab beberapa pertanyaan dari teman-teman yang melempar pertanyaan ke Instagram. Yaitu yang pertama,
Gue pilih random aja ya. Yang pertanyaannya mungkin bisa jadi informasi buat teman-teman yang nonton ini ya. Sama yang agak Agak lucu dikit. Nah, oke, siap. Ini pertanyaannya mudah-mudah banget. Sebentar. Bacain satu-satu gimana ya? Oke, siap. Ini nih. Dari yang namanya akun Instagramnya Jose Awaluko 23 nih. Ada tips nggak untuk pemula yang baru belajar? Terus apa yang membuat Kak Dek Rai tenang? Itu keren tuh pertanyaannya. Nah, kita kasih kue 1. Oke bos, jawab bos. Nah itu maksudnya tenang itu maksudnya keseharian saya pusing ini. Ya mungkin di pas balap. Lu jangan mikir, lu jangan curhat lagi di sini. Enggak. Oke, mau nagih, mumpung lagi podcast nih, mau nagih. Ya, terbuka gitu ya. Silakan. Enggak. Kita buka ruang, mau nagih. Siapa yang masih berutang? Ayo nagih. Enggak ya. Siap. Berarti semuanya clear ya, aman ya. Kita bisa bicarakan itu. Bisa bicarakan kekeluargaan ya. Betul. Ini kita bicara balap bukan di belakang balap, bos. Pasti apa yang membuat tenang? Maksudnya di balap. Oke. Lu mungkin orang ngelihat lu tuh si akun ini melihat lu tuh balap tenang. Itu jangan curhat di sini, bos. Iya, oke. Siap, Tadi agak melenceng sedikit, maaf. Oke, kan saya jawab itu pertama. Pertama, kita simulasikan dulu balapannya seperti apa. Kan ada sesi survei. Siap. Oke, setelah survei itu kita pelajari tracknya. Sering kan Hayu Offroad itu pasti yang ada orang kayak yang di dalam cabin tangannya gini. Nah, itu coba. Bukan apa sih? Ya adalah itu. Bang Opi. Ya itu. Iya, Bang Opi ya. Jadi sebelum start kita kan ada sesi survei track. Iya. Nah, betul kita harus mengingat berapa meter. Kalau di rally kan di face note ya sama navigator ya. Aman itu. Dibacakan gitu. Tapi kita pada saat naruh titik setelah start berapa meter belok kiri, di mana ada batu, di mana ada lubang, di mana ada kayu. Kita tuh kayak harus sudah merekam itu track gitu. Gitu. Jadi pada saat kita tidak lihat tiba-tiba langsung pada saat tikungan kita kan nggak lihat, tiba-tiba belok udah kaget di depan ada kayu. Nah jadi biar tetap tenang itu kita pada saat sebelum start itu mengingat, simulasikan dulu tracknya di dalam pikiran gitu. Oke. Jadi hanya itu ya yang diingat ya. Iya betul. Jadi setiap berarti kalau ini melenceng. Oke. Jadi kalau ada 7 SCS, 7 itu diingat. Jangan yang lain-lain dulu diingat. Siap. Oke, itu ya. Jadi udah dijawab ya. Cukup. Jadi harus disimulasikan dulu tracknya seperti apa. Sorry teman-teman. Ini daerah ini kalau dibiarin dia ngomong terus, wah. Istilahnya mantannya pun zaman SMP, SMA pasti dibicarain. Makanya gue stop. Oke. Ya, oke. Udah ya. Selanjutnya. Oke, ini bagus nih. Kira-kira untuk membangun tubular G1 di bengkel daerah itu habis berapa ya? Ini akunnya namanya Bray Cello FWZ, nggak tahu siapa? Cello FWZ. Bray Cello FWZ. Kalau budget untuk bangun G1 itu nomor WA saya ada di sini nih, ada di sini. Nanti tolong masukin ya nomor WA saya ada di sini. Enggak, bro, bos. Kita lu publish aja berapa. Kira-kira aja di rate berapa gitu. Oke, jadi sekian ratus juta sampai berapa? Jadi gini. Panjang kan? Oke, maaf saya potong dulu. Jadi bangun mobil itu tidak kayak beli gorengan di pasar gitu. Kita maunya seperti apa? Full branded kah? Atau cuma sekedar kah? Itu banyak pilihannya. Gua bantuin tanya ya. Kalau full branded berapa? Ya 200 ke atas lah. G1. G1 itu mau bensin apa coba? Pilihannya.
SJ. SJ atau ya itu yang mungkin yang paling populer. Nah, Oke, di G1. siap. Sekitar segituan ya. Oke, siap. Udah cukup? Cukup. Untuk lebih jelasnya, nah baru lu ngomong kayak gitu. Ini Masih belum ingat? apa-apa udah langsung promosi. Nggak kelar podcast kita jadinya. Iya. Oke. Iya kan? Nah, baru hubungin Om IKD Oka Udayana tuh di RE 131 di Bengkel Master. Soalnya gini bos, mahal gitu kan, jadi kan tergantung orangnya dulu. Betul, mau apa. tergantung dompetnya. Betul. Siap. Oke, lanjut itu pertanyaan kedua. Pertanyaan yang ketiga. Oh iya, ini banyak banget bentar gua. Oke. Siap. Gitu. Ini ada nih. Ini tadi sempat dibahas nih tentang banyak nih yang bilang tentang Alex ya. Bentar, gue pilih dulu. Tadi kan udah dijelasin ya. Oke. Spill spek mobilnya. Oh ini Dio kompetitor lu Dio ya? Ada itu. Enggak. Udah tadi udah dibahas ya. Udah dibahas tadi. Suruh siapa dia nggak ada. Oke, nah ini oke. Badak_Hejo_Iskandar itu nama akunnya di akun Instagram ya. Persiapan untuk Citerep Cibinong gimana Om? Akan Sari yang mau balap besok. Persiapannya seperti apa? Kalau persiapan sama aja semua dari setiap event ke event itu sama. Ada persiapan khusus nggak gitu maksudnya mungkin ya? Malahan sekarang ini persiapannya agak kurang. Kenapa? Nggak kurang maksudnya? Sebagai bengkel jelas harus utamain dulu customer ya. Oke. Mobil sendiri terakhir gitu. Oke. Jadi siap nggak siap harus siap gitu. Jadi posisi mobil sekarang itu memang udah digolongkan udah beres. Cuman belum dites bener-bener disiksa mobil itu. Seberapa kemampuan mobil itu di pol lah gitu. Jadi problemnya mobil itu sekarang belum sempat dites bener-bener 100% kekuatannya. Karena kan tahu sendiri dengan komposisi yang baru itu harus uji coba. Iya. Siap, oke. Pertanyaan yang keempat nih. Kenapa nggak main wincing lagi? Dari akun Instagramnya _win apa? Aswin mungkin ya. Kata siapa nggak main? Nggak mulai ngamuk. Jadi wincing itu kalau nonton video Hayo Off-Road yang berapa tahun yang lalu yang nyemplungin batu tuh di tangki itu perjuangan sampai biar finish aja. Jadi sebenarnya pengen banget main wincing karena kendala kita terlalu fokus di mobil RA-nya, non-win-nya. Jadi semua tabungan, semua dari jual kambing, ayam itu semua dari pakai upgrade yang game yang non-win. Siap. Gitu. Nanti main kalau udah ada rezeki. Kita nyambung pertanyaan sama yang ini. Hah? Yang Irawan tuh yang di bawah. Irawan. Oke. Event Kejurnas Yacht Wincing 2019 di Gresik pas Gardan Independen patah. Kenapa nggak milih nyerah? 2019 di Gresik. Lu masih ingat nggak? Masih ingat banget. Kenapa pilih nggak nyerah gitu? Itu pilihan terakhir itu. Masih ada waktu nggak saya cerita tentang itu? Ini. Boleh, silakan. Jadi gini. 10 detik. Oke. Jadi ini bagi cerita tentang di dalam cabin. Iya. Itu kan pada saat kejadian itu Battle of the Best, hadiahnya 50 juta. Itu. Ini jelas. Terus? Jadi pada saat kejadian mobil patah itunya, kita diskusi dulu ke navigator. Kan yang turun navigator yang ngelihat kondisi di bawah apa. Saya kan nggak lihat. Apanya yang rusak? Tirotnya putus gitu. Ya jelas yang kalau mobil sayap itu kan ada sebelah kiri sebelah kanan gitu kan ini tirotnya. Jadi bukan menghubungkan antara ban kiri ke kanan. Kalau putus ban satu masih bisa belok gitu. Kalau masih bisa jalan nggak? Bisa, tapi bakalan merusak sesuatu lah di dalam mobil.
Gitu. Hadiahnya 50 juta, kalau benerin itu berapa? Kita ngobrol seperti itu di dalam cabin. Gila. Kalau benerin itu berapa? Paling juga habis 10 juta, gas lagi gitu. Kalau sekelas Pramudio kayaknya nggak kayak gitu ya? Enggak lah. Ternak LC itu gennya gede lah. Oke. Ya, aman ya. Jadi masih bisa negosiasi dalam kabin ya? iya, kita ngobrol. Jadi kan kita pakai ini tuh, apa namanya, Mas? Intercom. Ya. Jadi navigatornya turun, lihat kondisi di bawah. Kalau kita lanjut, kerusakannya mungkin gede nggak kan gitu. Nah, ternyata kalau kita lanjut ternyata bisa merusak loker ataupun as roda. Nah, pada zaman itu kan 10 juta lah cukup beli as roda gitu. Masih dapat 40 juta. Lanjut katanya gitu. Oke, lanjut gitu. WTM-nya 30 menit. Kita itu finish di 29 menit. Uish. Masih sisa 1 menit. Betul. Ya. Dan kebetulan siapa ya, kita nggak usah ngomong fastest di situ. Siapa yang bisa full finish SCS pasti udah juara. Kebetulan itu SCS terakhir saya bisa finish. Udah bawa 50 juta pulang. Oke. Ada 40 juta lagi. Pertanyaannya jelas kan? Udah kejawab tuh. Tadi siapa namanya? Irawan _. Ada tuh di channel sebelah Siap. videonya. Oke. Ini lanjut Om Dek, mungkin ini pertanyaannya agak nyeleneh dikit. Tadi kan gue bilang satu pertanyaan terakhir dan mungkin ini pertanyaan penutup kita karena durasi kita udah terlalu panjang ya. Hah? Dari aku satu. Oh, boleh. Oh, dari Mas Hayo Prut ya. Oke. Silakan Mas Hayo Ini Prut. agak-agak sedikit dewasa. Oke, ini Oke, ini sebelum close ada 2 pertanyaan dari akun Instagramnya Andri Kuclux. Kapan mau balap RC? Aduh. Itu. Oke, ini kayaknya pemain RC Kang Andri, siap. Di samping waktunya nggak ada dan memang benar-benar di bengkel itu sudah sangat-sangat ini. Tapi pernah nyobain RC, sorry. Enggak pernah. Belum pernah ya? Pernah. Nyobain? Hanya sekedar mencicipi gitu? Takut kecanduan. Takut kecanduan. Siap. Mbak 7. RC, Bos. RC kan? Bukan LC. Iya, kalau orang yang cadel kan LC. Oh. RC. Remote control. Remote control. Ya. Itu juga mainan yang tergolong lumayan lah ya. Iya. Jadi spare partnya juga mahal semua. Tapi saya tuh memang benar-benar pengen adrenalinnya gitu. Bukan dari visualnya gitu. Jadi ya mungkin kurang. Lebih adrenalinnya lebih jelas mobil beneran gitu. Oke. Jadi kalau ada miring, ada keguling, kita merasakan gitu. Oke. Ya, sekalian aja main ini pesawat tempur. Oke, siap, monggo silakan Mas Hayo Prut yang di belakang layar mau bertanya apa? Lebih senang dipanggil builder atau racer? Oke. Lebih senang dipanggil builder apa racer katanya? Takut nggak kedengeran, Mas. Dari Mas Paul Firdaus. Oke, ini agak sedikit ini. Yang ada di studio. Betul. Kalau keseharian sih saya tukang las ya. Gitu. Okay. Kalau di sirkuit mungkin bisa dipanggil yaitu racer pembalap lah gitu bahasa kerennya ya. Kalau di sirkuit bisa lah dipanggil pembalap. Tapi kalau hari Minggu setelah jam 5 ada tuh ini apa namanya pengumuman lebih baik sih lebih cocok dipanggil tukang las gitu. Gitu. Jadi pada saat hari Sabtu dari jam 8 itu oke lah panggil aja, pembalap gitu aja nggak apa-apa lah. Setelah itu hari Minggu setelah jam 5 tukang las gitu. Okay. Saya biasa ngelus di bengkel. Oke. Tapi ini selain daripada tukang las ini teman-teman harus tahu sendiri ya. Nggak apa-apa gue open ya. Nggak apa-apa. Oke. Kalau memang fakta. Fakta bos, ini fakta bos. Oke, siap. Fakta. Dere datang ke studio Hayo Prut ini, itu dia nyetir mobil towing sendiri dari Bali dan ngedadak bikin SIM B1. Betul. Fakta, betul, fakta. Jadi bukan hanya, harusnya pertanyaannya, lo lebih seneng jadi supir towing
Atau racer atau builder. builder. Oke, Iya, oke. Ya. Aduh, ini bener fakta itu bener. Gila. Daerah. Gila. Salut. Applause buat daerah. Oke, nggak usah diperpanjang, kita close karena durasi terlalu panjang, Bos. Oke, Mungkin siap. kalau ada kesempatan lagi kita ngobrol-ngobrol lagi. Oke, siap. Mungkin insya Allah pas ada kesempatan balap atau lu sengaja main ke Bandung, kita ngobrol-ngobrol lagi di studio kita, ya tentunya di Bandung ya, di Mabes Hayo Offroad di Komplek Prima Asri, Jalan Prima 3, nomor G17. Jadi buat teman-teman yang di area Bandung ataupun di area Jawa Barat ataupun seluruh Indonesia yang mau main ke tempat kita, silakan. Alamatnya ada di ada di Google, ada di Instagram ataupun di website ataupun di App Store kita, di aplikasi kita. Om Dek, terima kasih waktunya. Mohon maaf ini malam-malam kita, ini malam nih. Ganggu istirahatnya. Lo besok balap, pagi-pagi harus berangkat. Tapi alhamdulillah dengan tembakan-tembakan dari teman-teman atau tim Hayo Offroad ini gue sebenarnya udah capek juga, tadi udah kerja, Bos. Tapi ini aduh dasar ini kru ngerjain juga ya. Jadi bukan lu yang dikerjain, gue juga dikerjain sebetulnya. Ini kan demi ke ini orang juga. Kalau gue sih demi dedikasi pekerjaan juga di sini ya, Bos. Iya kan? Iya, sebagai Kalau saya sih enggak, lebih ke mengangkat industri off-road. Oh, siap. Oke. Pokoknya jalan terus ini channel Hayu Podcast. Ayo, Bang. Ini bakalan membangun off-road ini. Next siapa menurut Om Dek mau undang siapa? Hah? Undang siapa? Oh di sini, habis ini. Ya. Iya, next undang siapa kira-kira? Mau builder atau mau pembalap atau siapa? Builder dong, kalau saya. Builder juga ya. Oke. Builder. Oke, yang dekat mungkin Hendrik ya, Hendrik Somantri yang dekat. Mungkin kita bisa undang tim, gimana, setuju? Setuju, Hendrik Somantri. Builder. Next kita undang di episode selanjutnya Hayo Offroad. Om Dek, gue udah main jamnya nih ya kan. Kita close ya. Oke, siap. Oke, masih ingat nggak tagline kita? Ingat dong. Enggak, bentar dulu. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel tentunya. Betul. Teman-teman bisa komen ya. Komen. Ya betul, Ada pertanyaan komen tuh nanti. ataupun next siapa yang mau kita wawancara di program Hayo Offroad Podcast ini, silakan. Oke. Kita close dengan tagline seperti biasa. Punya mobil off-road, jangan di garasi aja. Hayo off-road. Off-road.